Yang paling terkenal adalah kanji. Ini bisa kamu cari di internet tapi yang bahasa Inggris. Saya lupa. Karyanya banyak. Yang paling saya ingat dulu di Indonesia yang sempat diterjemah itu judulnya Silugu. Cari ya. Ada juga novelnya yang judulnya Sang Pendeta. Diterjemah The Hermit, terjemahnya Sang Pendeta. Ini cerita unik. Di 20 novel Sang Pendeta ini ada cerita yang persis ceritanya Musa sama Khidir. Karena memang jangan salah ya, Voltaire ini agak anti agama, sangat benci dengan Kristen, tapi satu-satunya agama yang dipuji dan disukai oleh Voltaire adalah Islam. Nanti kita lihat di mana dia sukanya. Meskipun dia sempat nyindir Kristen dengan pinjam cerita Islam, cerita Nabi Muhammad sama anak angkatnya Zaid, meskipun namanya diganti semua, dan istrinya. Ceritanya agak satir memang, nyindir. Yang nggak ngerti Voltaire mesti dianggap itu melecehkan Islam. Tapi sebenarnya dia yang diserang bukan Islam, karena dia nggak terlalu paham tentang sejarahnya Nabi. Dia hanya ingin nyindir Kristen. Nah itu Voltaire. Saya lupa judul bukunya. Tapi yang jelas dia salah satu filosof yang senang sama Islam. Kalau bagi Voltaire, Islam itu unik. Islam itu care pada umatnya. Buktinya hampir semua hal diurusi oleh Islam. Mulai kamu kencing, kapan caranya kencing, caranya mandi, caranya kawin, caranya itu dibahas oleh Islam. Itu kalau kan senang, itu berarti sangat peduli pada umatnya. Apa aja diatur. Kemudian dahsyat, tidak lama dalam perkembangannya sudah menguasai hampir 2/3 dunia. Nabinya juga luar biasa. Nah itu uniknya Voltaire. Meskipun agama yang dia terang-terangan nyebut agama yang paling saya benci adalah Kristen. Dia karena memang dia orang Kristen mengalami peristiwa, banyak peristiwa nggak enak berdasarkan agamanya sendiri. Nanti beberapa kita sebut. Yang paling terkenal dari karyanya Candide. Candide ini novel yang tak bilang tadi ditulis saat dia umur 65 tahun. Nulisnya hanya dalam waktu 3 hari. Ya kan? 3 hari nulis novel dan isinya dahsyat luar biasa. Tapi lebih pintar mahasiswa kadang-kadang mahasiswa itu disuruh bikin makalah dalam waktu semalam. Iya, jadi ternyata pastinya itu jadi dan luar biasa. Itu kan ngalang-ngalang Voltaire. Ya, kalau ditanya dapat dari mana, ada ilham yang datang Pak. Nabi Muhammad ada uzlah dulu 1 bulan baru dapat wahyu, dapat ilham. Semalam aja. Luar biasa ya. Mahasiswa hari ini itu shit kalau nah itu saya ngomong gini, itu jenisnya apa? Satir. Langsung ada ngomongnya ya. Oke. Isinya mengolok-olok absurditas. Banyak sekali dalam hidup kita ini yang absurd. Absurd itu tidak jelas, tidak konsisten, tidak tegas, remang-remang itu absurd. Katanya A kok ternyata B. Nah, yang teori absurditas ini biasanya dinisbatkan kepada orang sejaman juga di era Enlightenment, yaitu Albert Camus. Absurditas ini teori yang pinjam kisah dewa Yunani namanya Sisyphus. Sisyphus itu dewa Yunani yang dihukum, disuruh menjatuhkan batu dari atas gunung. Batunya dijatuhkan ke bawah. Kalau sudah di bawah, dia disuruh ke bawah, menaikkan lagi ke puncak gunung. Sudah di atas, disuruh diturunin lagi sampai di bawah, suruh naik dari terus itu.
dia suruh jatuhin, terus batunya dikejar, sampai di bawah dinaikin lagi, susah payah, sampai di atas digelundungin lagi, terus disuruh ngejar. Jadi hukumannya kayak gitu sampai mati. Wah itu kan stres luar biasa. Absurditas itu kayak gitu, nggak jelas. Apa tujuannya melindungi batu terus naik, apa sih gunanya? Nah, itu absurd, itu kayak gitu, nggak jelas. Antara yang dimaksud awal dengan akhirnya juga nggak jelas. HP itu fungsinya apa sih? Oh itu kan terus kamu kadang-kadang kan selik, nggak jelas ini fungsinya. Kamu pacaran itu untuk apa sih? Itu juga nggak jelas. Kamu kuliah itu mau apa sih? Nggak jelas. Agamamu itu, kamu berislam itu dari mana, untuk apa, mau kemana? Itu juga kamu nggak paham. Itu namanya absurditas. Dan itu diketawain habis-habisan oleh Voltaire. Gitu ngaku modern, gitu ngaku filosof, gitu ngaku mahasiswa. Itu satunya Voltaire. Itu teorinya Voltaire. Ya kalau di situ tokoh utamanya Candide, Baron ini penguasa. Kunigonde itu pacarnya. Artinya itu sebenarnya dua kata yang digabung. Yun itu artinya alat kelamin perempuan, kalau gonde itu apa saya lupa. Pangloss itu dokter, profesor, filsafat, ahli metafisika, apa panjang sekali. Tapi sebenarnya itu satir. Jadi Pangloss itu orang, arti harafiahnya orang yang banyak omong, tapi tidak ada gunanya omong kosong. Jadi filsafat tentang metafisika, apa dan seterusnya, pokoknya panjang sekali. Itu kan kayak ceritanya Nasruddin waktu diajak debat oleh para, jadi satu ketika ada filosof banyak datang nantang dia diskusi. Cuma waktu diskusi dia enggak, dia mengambil buku apa saja di rumahnya, terus judulnya nggak jelas, kalau dikarang-karang dulu. Begitu ditanya, apa pokoknya diskusi apa, dia bilang itu saya sebut di buku The Elementary of apa, buku apa itu, sampai belum baca. Itu buku hebat itu bos. Oh ya, nyerah bos. Yang satu lagi tanya, ini adanya di buku lo, salah saya, yang benar itu gini lo, yang tahu ada di buku yang judulnya The Profession of apa gitu. Saya belum punya buku itu, makanya baca. Terus ada berdoa terus, jadi dibohongnya bisa-bisa sama Nasruddin, dia ingatkan gue judul buku. Dan ketika ngomong judul buku kan terus orang jadi wah iya ya. Kayak kalian kan gitu, kalau ini diskusi menang, kalau mengandalkan pikiranmu sendiri orang nggak percaya, tapi pinjemlah nama tokoh-tokoh. Ya kan, pinjemlah judul-judul buku, foto-foto. Yakinlah mereka juga nggak ngerti isinya buku itu apa. Iya, jadi ngomong aja. Kamu kok ngomong gitu? Saya sudah baca di filsafat barat dan timur. Halaman sekian ngomong gitu, mesti teman-teman sudah nge-back. Setahu saya, menurut Heidegger, hidup itu harusnya kayak gini. Temanmu harus Heidegger. Harus gak berani bantah kan kamu baca, kan gitu. Ini sesuai dengan bukunya Nurkholis Majid. Ini kamu terus Nurkholis. Jadi temanmu merasa berhadapan dengan Nurkholis, padahal kamu yang gak boleh. Nah, itu kayak Dr. Pangloss, dokter metafisika, panenteisme, apa itu panjang sekali kalau di Candide. Ya, jadi Candide ini kalau alurnya itu awalnya ya Candide anak muda yang jatuh cinta pada sepupunya sendiri, tapi terus pisah. Tapi terus rindu ingin nyari pacarnya, sudah hilang. Nah, dalam rangka perjalanan nyari pacarnya ini, dia mengembara ke Eropa, ke Amerika, bahkan sampai Timur Tengah. Nah, di situ ada ide-idenya, misalnya ide tentang the best of all possible world. Nyari dunia yang paling baik, itu kira-kira dunia kayak gimana ya? Kamu tiap hari memimpikan dunia yang damai, dunia yang aman, dunia yang tentram, itu kira-kira ada di mana ya? Itu the best of possible world. Dan nanti Candide ini ditutup dengan kalimat we must cultivate our garden. Kita harus menanami kebun kita. Ternyata melakukan perjalanan kemana-mana itu ya dapatnya cuma capek.
Kita punya sawah ladang yang luas, ya yuk kita tanami milik kita. Karena kebahagiaan sejati adalah terletak dalam kerja. Jadi nyari dunia terbaik itu tidak ada di luar dirimu, itu kayak sufi. Tapi ada dalam karyamu sendiri. Bukan kamu pindah ke daerah mana, ke kota mana untuk tentram, tapi bikinlah hidupmu sendiri yang tentram. Kalau kamu ingin nyaman, ya bikinlah hidupmu sendiri yang nyaman. Itu pesan moralnya Gandhi. Jangan cari kemana-mana. Kamu tiap hari marah-marah, DPR kok curang, pemerintah kok tidak karu-karuan, rektor kok apa, ketua jurusan kok gitu, dosen kok ngamuan, kamu jadi nggak nyaman. Enggak, kalau kamu ingin nyaman, tergantung dirimu sendiri, tidak tergantung mereka. Kalau kamu nggak cocok, bisa kamu tinggal sewaktu-waktu, tapi meninggalkan dirimu kan nggak bisa. Nah itu pesan moralnya Gandhi. Jadi we must cultivate our garden. Kita harus menanami kebun kita sendiri. Jangan terpesona oleh kebunnya orang lain. Orang kan selalu gitu, kalau bahasa Jawanya sawang sinawang. Jadi selalu lihat orang lain, enak ya dia, enak ya dia. Enggak, kamu sendiri juga bisa enak, tenang aja. Kamu gak punya pacar, kamu jomblo. Temenmu punya pacar, kamu enak ya yang punya pacar. Enggak, tenang aja. Wong yang punya pacar juga bilang enak, kamu jomblo. Kamu masih bisa cari-cari yang lebih dahsyat. Kamu nyantai, gak ada yang nyuruh apa, gak kehilangan banyak pulsa, gak kehilangan gitu. Ya kan, jadi tenang aja. Kamu tanami kebunmu sendiri, nikmati sendiri. Jangan terpesona oleh kebunnya orang lain. Itu yang menurut saya kenapa Indonesia susah sekali bangkit. Karena Indonesia tidak menanami kebunnya sendiri. Dia terpesona oleh lain-lain, melihat ke barat, melihat ke timur, melihat tidak. Sudah kita tanami sesuai kekuatan kita. Angan-angan pikiran kita terlalu jauh keluar, padahal di dalam sini sudah ada. Kalau dalam agama itu kan kayak tasawuf kan, tasawuf itu cari Tuhan di mana-mana, akhirnya ketemu juga. Sampai ke Mekah, sampai kemana nggak ketemu, ternyata ketemunya di dalam diri. Karena yang bisa nemu itu kan dirimu sendiri, yang bisa merasa puas sudah ketemu kan juga dirimu. Jadi adanya ke dalam, tidak keluar. Oke, itu karya Gandhi. Tema-tema di Gandhi itu yang diketawain itu. Filsafat yang sia-sia, filsafat yang ngomong kosong, ngomong gak jelas kalau ngidul. Ini masuk akal sih, tapi gak ada gunanya. Itu kan yang dikritikan oleh modern pada paradigma skolastik era pertengahan. Mikir aneh-aneh tentang Tuhan, tentang metafisika, tapi hidupnya sendiri sumpah. Uang gak punya, makan minta-minta, itu sia-sia ngapain. Jadi filsafat banyak yang sia-sia, banyak yang berakhir di omong kosong. Dan itu yang coba ditabrak oleh paradigma modern yang cenderung pragmatis. Sudahlah, gak usah mikir tinggi-tinggi. Makanya metafisika itu dalam paradigma modern disebut meaningless. Meaningless itu bukan berarti kok keliru, tapi tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Kamu debat mati-matian, besok kita bisa melihat Tuhan apa enggak ya di surga, sampai gegeran. Gunanya apa terus? Kan nggak ada secara nyata itu. Bisa melihat atau nggak bisa melihat itu semoga terserah Allah. Kita hidup sekarang itu yang kita pikir. Tapi ya kan dulu sibuk itu yang disebut filsafat, mikir yang aneh-aneh. Ada nggak ya akal dunia? Ada nggak ya metafisika? Itu kan aneh-aneh. Sudahlah, mikir yang kelihatan. Itu sia-sianya filsafat. Yang kedua, munafiknya agama. Agama itu ada untuk perdamaian, biar manusia hidupnya tentram, biar mengenal spiritualitas. Tapi dalam realitasnya kebalikannya. Justru hampir semua bencana, hampir semua nestapa peradabannya manusia sumbernya ada dari agama. Karakternya dualistik, ya kan? Ada rame-rame, ada gegeran, ya selalu agama. Perang salib itu berapa abad? Nggak cuma antar agama, sesama agama beda kelompok juga tawuran. Kadang-kadang sama agama, sama-sama kelompoknya. Podo ini, podo Muhammadiyah, itu partai.
tawuran. Sesama partai, sesama kelompok, sesama agama nggak ada apa-apa ya tawuran terus pecah. Jadi agama karakternya tidak jelas. Kalau bahasanya Voltaire ya hipokrisi, munafik katanya orientasinya Tuhan, ternyata yang punya kepentingannya sendiri-sendiri, keinginannya sendiri-sendiri. Ternyata yang dibela mati-matian pikirannya sendiri, kebenarannya sendiri, Islam versinya sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kekuatan uang yang merusak. Voltaire memang agak anti uang, mungkin karena dia sudah kaya. Orang yang bisa anti uang itu biasanya karena dia sudah kaya. Yang belum kaya mesti uang aja nggak punya, mau dianti apanya. Itu ekonomi. Terus, nah ini yang agak unik. Dia tidak percaya dengan optimisme. Orang yang optimis terus itu orang bodoh. Orang yang tidak waspada. Tenang aja, aman, enak-enak, tenang aja. Itu alamat yang keceklong besok. Orang hidup itu harus waspada dong. Yang dipikir kemungkinan jelek, jangan kemungkinan baik. Kalau kamu mikir kemungkinan baik terus, ya akhirnya begitu ketemu yang jelek, kamu kontak-kontak. Tapi kalau kamu pilih kemungkinan yang jelek, kamu siap ketika datang yang jelek. Kalau yang datang bagus, alhamdulillah. Jarang orang tidak siap sukses. Hampir semua orang siap untuk sukses, siap untuk kaya, siap untuk enak. Yang sering bikin nggak siap kan miskin, nggak enak, support itu orang nggak siap. Nah, maka ini yang kamu siapkan. Gimana caranya aku siap untuk tidak sukses? Nah, itu yang susah. Jadi bodoh kalau kamu disuruh kita berpikir positif aja. Untuk yang enak-enak itu kita nggak usah berpikir, otomatis siap kok. Yang negatif-negatif itu kita yang tidak siap, maka ayo kita siapkan. Nah itu cara berpikirnya Voltaire. Jadi kalau ada yang sharing, sudahlah kita berpikir positif aja. Yo sudah, kalau berpikir positif kita aman. Yang susah itu kita berpikir negatif. Nanti jangan-jangan di sana kedinginan, akhirnya kamu bawa selimut. Nanti jangan-jangan di sana kepanasan, terus kamu bawa kipas, kan gitu. Tapi kalau kamu optimis, tenang aja, sehat-sehat, kita kuat kok. Cuaca kayak apapun sih, ya selesai kan. Jadi, ini nggak enak nasihatnya Voltaire. Jangan optimis ya. Jadi, siapkan untuk kemungkinan yang jelek-jelek. Satan kasih apa sih manusia yang alami terus sukses. Banyak orang yang alami yang natural juga suka. Jika hidupnya pening juga enggak, tenang aja lah, nggak bisa kita tenang aja. Harus was-was terus, harus curiga terus, harus waspada terus. Nah itu maunya Voltaire. Dengan begini hidup itu berkembang. Ya kan? Hidup jangan takut konflik. Kalau nggak ada konflik, hidup ini nggak berkembang. Di level apapun, hidupmu akan mandek kalau nggak ada konflik. Ya kan? Konflik antara ilmumu yang lama dengan fenomena masa kini melahirkan ilmu baru. Kalau nggak kamu tabrakan, nggak kamu konflikkan, nggak akan lahir apa-apa. Ya kayak kamu misalnya pengalaman sudah lama naksir, nggak kamu tembak-tembak karena takut ditolak. Itu namanya takut konflik. Ya kan? Kalau kamu takut konflik, nggak akan ada perkembangan. Betul. Loh, kamu tembak aja urusan ditolak, toh nggak merubah apa-apa. Sejak kemarin juga nggak punya pacar. Tapi iya kan? Loh, kalau diterima alhamdulillah ada perkembangan sekarang. Teori konflik itu kan gitu. Makanya kamu jangan takut konflik. Konflik itu bikin kita berkembang. Ya dalam hal apapun nggak cuma urusan pacar. Kamu ngerti pacar. Belajar juga gitu, konflik. Ini nonton sepak bola atau belajar itu kan konflik. Sama orang tuamu juga gitu. Ada konflik kan mesti hubunganmu jadi berkembang semakin bagus. Ya yang sudah punya pacar biar hubungannya semakin berkembang ya dibikin konflik. Loh iya kan?
Loh, kalau sudah aman misalnya Allah percaya pacarku nggak mungkin cari yang lain, mesti nggak berkembang. Tiba-tiba kamu terjebak ternyata ikut juga sama orang lain. Tapi kalau dibikin konflik dikit-dikit, kamu agak selingkuh dikit misalnya, itu kan rame kan terusan. Oh, kamu bener loh, ya bener loh, itu cuma jajal kok misalnya. Nah, itu konflik masalah. Oke, itu manipulator tadi loh. Jadi jangan terlalu optimis loh, kamu dibohongin orang gitu. Makanya kan ada saya lupa di Facebook tadi yang bilang hidup itu tidak semudah cocoknya Mario Teguh. Emang gampang apa ngatur enggak lah. Ya dia yang uangnya banyak gampang kayak gitu-gitu. Dia dibayar untuk ngomong itu. Emangnya hidup enak. Sini ini yang sumpah uang sudah tipis, dosennya marah-marah terus disuruh bapak bos nagih terus, sumpah kan. Jadi jangan optimis ya. Gak enak lah lihatnya Golkar ini, tapi dia realistis. Karena memang hidup harus gitu. Biar kita tangguh ya, harus sering konflik, harus was-was, harus waspada, harus menyiapkan diri. Jangan optimis masuk surga, karena itu bisa jadi blunder loh. Kalau kamu sudah optimis, tenang aja, masuk surga pasti. Alamat itu kamu bisa blunder. Tiba-tiba di sana katanya siapa kan gitu. Kita kan sering DM, ternyata Allah itu sayang sekali padaku ya. Saya khawatirnya tiba-tiba Allah bilang katanya siapa. Ya, kamu GR dulu. Jangan Allah nanti bilang gitu, kamu ke GR-an aja. Enggak, saya nggak harus aja. Aku sebel aja, kebetulan saya pergi. Sopo ngerti.